Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, saya bersyukur kita bisa diberi kesempatan oleh Tuhan sekali lagi untuk mendengarkan firman-Nya. Nah, kita sudah bersama-sama melihat tema khotbah minggu yang lalu. Kita sudah belajar bagaimana kita yang di luar Kristus dahulu adalah orang-orang yang mati di dalam dosa. Dan kita dihidupkan bersama-sama dengan Kristus. Di dalam Kristus kita dipindahkan dari kematian kepada kehidupan. Jadi kita dihidupkan dari kematian, dan apakah berhenti sampai di situ? Ternyata tidak. Karena Allah kita tidak mau bekerja secara setengah-setengah. Dia bukan cuma mau setengah mati bagi kita, tetapi dia mau mati benaran untuk kita. Karena itu saya percaya Allah kita tidak suka kerja yang setengah-setengah. Dia bukan cuma mau menghidupkan kita dari kematian, tetapi setelah kita dihidupkan, Allah ingin dia juga menumbuhkan kita. Dihidupkan dari kematian dan dihidupkan demi pertumbuhan. Dan itulah tema kita hari ini, yaitu menjadi bayi rohani yang sehat. Setelah kita mati, dihidupkan kembali, kita lahir baru, maka setelah lahir kita terus perlu untuk bertumbuh. Dan hari ini kita akan membaca dari 1 Petrus pasal yang kedua, ayat 1 sampai yang ketiga. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara untuk ikut membaca bersama-sama. Sudah saya tampilkan di layar juga, atau boleh membuka Alkitab Bapak Ibu Saudara sendiri. Mari kita membaca bersama-sama dengan bersuara, cuma 3 ayat saja. 1 Petrus 2 ayat 1 sampai 3, begini bunyi firman Tuhan. Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan, jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Saya ulangi baca sekali lagi untuk jemaat sekalian. Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan, jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Begitu terjemahan dari Lembaga Alkitab Indonesia, terjemahan baru. Tapi sebelum memulai khotbah saya perlu memberikan penjelasan sedikit tentang terjemahan tadi, karena itu akan mempengaruhi struktur khotbah saya. Nah, di dalam bahasa Indonesia kita lihat bahwa ayat yang pertama dan ayat yang kedua dianggap sejajar. Dianggap sejajar, ayat pertama ada kalimat perintah, kata kedua di ayat yang kedua juga ada kalimat perintah. Jadi ada kalimat perintah di ayat pertama, ada kalimat perintah di ayat yang kedua. Dan penerjemah Lembaga Indonesia itu menambahkan kata dan di awal ayat 2. Sehingga kita mendapat kesan bahwa ayat 1 dan ayat 2 benar-benar sejajar. Jadi ada poin 1 di ayat 1, ada poin 2 di ayat 2. Antara poin 1 dan 2 ditambahkan kata sambung dan. Tapi ternyata setelah saya cek di dalam teks Yunani, terjemahan ini kurang akurat. Karena ayat 1 dan ayat 2 itu beda kepentingan, beda keutamaannya di sana. Ayat 1 tidak mengandung kalimat perintah. Jadi kata kerja yang muncul di sana bukan kata kerja imperatif, tetapi participle, dan menunjukkan bahwa ini adalah anak kalimat. Ayat 1 adalah anak kalimat. Induk kalimatnya ada di ayat 2. Jadi kata perintah itu baru muncul di ayat yang kedua, bagian A. Lalu ayat 2B dan ayat 3 memberi penjelasan terhadap induk kalimat tadi. Kalau boleh saya tampilkan di layar berikutnya adalah seperti ini supaya kita lebih jelas. Ayat 1 itu adalah anak kalimatnya, yang kalau boleh saya terjemahkan sekarang, nanti kita akan bahas lebih detail lagi. Saya akan menerjemahkannya begini mungkin. Karena itu setelah menanggalkan semua dosa.
Karena itu setelah menanggalkan, LAI memberikan terjemahan membuang. Karena itu setelah menanggalkan semua dosa di ayat 1, lalu masuk induk kalimatnya. Jadilah bayi baru lahir yang selalu ingin air susu yang murni. Ayat 2a itu kalimat perintahnya baru pertama kali muncul di sana. Jadilah bayi baru lahir yang selalu ingin air susu yang murni. Jadi setelah kita membuang semua dosa, langkah berikutnya yang kita lakukan adalah kita menjadi bayi yang baru lahir yang selalu ingin air susu yang murni dan yang rohani. Nah, tujuannya apa? Kita menginginkan air susu yang murni dan rohani, dijelaskan di ayat 2b. Tujuannya yaitu supaya kita bisa bertumbuh. Lalu apa alasannya kita perlu menginginkan air susu yang murni dan rohani? Dijelaskan di ayat yang ketiga, yaitu karena kita sudah mengecap kebaikan Tuhan. Jadi saya akan mengulang sekali lagi karena ini akan menjadi alur khotbah saya sesuai dengan teks Yunaninya. Jadi pertama-tama kita perlu tahu bahwa ayat 1 adalah anak kalimat. Karena itu setelah membuang atau menanggalkan semua dosa, langkah berikutnya yang harus kita lakukan adalah menjadi seperti bayi yang baru lahir yang selalu ingin air susu yang murni dan rohani. Nah, tujuannya apa? Kita menginginkan seperti itu, tujuannya supaya kita bisa bertumbuh. Alasannya apa kita menginginkan itu? Alasannya adalah karena kita telah mengecap kebaikan Tuhan. Nah, berdasarkan struktur kalimat dalam teks Yunani inilah saya akan memulai khotbah saya menjelaskan satu bagian secara urut. Dan mari kita melihat ayat yang pertama, Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita membaca ulang bersama-sama dengan saya ayat yang pertama, 1, 2, 3. Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Itu terjemahan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia sekali lagi menerjemahkannya dalam bentuk kalimat perintah, tapi ini tidak akurat. Seharusnya ini partisip sehingga diterjemahkannya setelah membuang segala kejahatan dan teman-temannya. Atau kalau secara lebih hurufiah lebih bagus, yaitu setelah menanggalkan segala macam dosa. Menanggalkan di sini penting sekali karena kata Yunani yang dipakai artinya memang bukan membuang, tapi menanggalkan. Nah, kalau kita memikirkan tentang menanggalkan, maka kita harus ingat kata ini muncul di Perjanjian Baru berkali-kali dikontraskan dengan mengenakan. Jadi sama seperti kita mengenakan pakaian yang baru, kita mulainya dengan menanggalkan pakaian yang lama. Jadi kita menanggalkan pakaian yang lama supaya kita bisa memakai pakaian yang baru. Tidak mungkin kita akan memakai pakaian yang baru bersama-sama dengan pakaian yang lama. Itu pasti konyol. Jadi ada banyak kekonyolan yang dilakukan orang Kristen juga. Kalau orang Kristen itu ingin berbuat baik, ingin menjadi seperti Kristus, tapi tidak mau melepaskan semua dosanya. Jelas tidak mungkin. Itu adalah sesuatu yang konyol. Jadi kita kalau mau memakai pakaian yang baru, pasti yang lama perlu ditinggalkan. Nah, ini penting untuk kita pahami, saudara. Nah, saya masih ingat pengalaman saya pada waktu saya di sekolah Alkitab, saya itu paling malas untuk mencuci pakaian, menyetrika, begitu saya paling malas. Sampai sekarang pun juga masih. Makanya saya kalau cari pacar, saya pertanyaan pertama dia rajin cuci pakaian atau tidak. Dia kalau setrika halus atau tidak. Kalau sudah memenuhi 2 syarat, biasanya saya pacarin, saudara. Nah, saudara, pada waktu saya di asrama, saya malas cuci pakaian, begitu. Tapi saya berusaha untuk supaya pakaian saya juga bisa tercuci dengan baik. Yaitu saya mengadakan barter dengan beberapa teman saya. Jadi beberapa teman saya nggak bisa bahasa Yunani, nggak bisa bahasa Alkitab, tidak bisa bahasa Inggris begitu. Dan saya bantu mereka untuk membuatkan PR-nya. Dan sebagai gantinya mereka akan membantu saya untuk mencucikan pakaian dan menyetrika baju-baju saya.
Nah tapi sayangnya teman saya yang biasanya saya manipulasi itu, yang biasanya saya eksploitasi, ternyata dia pindah ke sekolah teologi yang lain, saudara. Sehingga saya mengalami kesulitan hidup pada waktu itu. Seringkali saya rendam pakaian saya, lupa sampai 2 minggu baru saya ambil dan baunya luar biasa begitu. Dan istri saya sekarang, dulu teman saya, dulu pacar saya itu pasti tahu kalau saya sudah kehabisan pakaian mesti ada tandanya. Jadi kalau saya sudah mulai kuliah pakai baju batik, saya paling benci batik pada waktu itu. Tapi kalau saya sudah pakai baju batik, maka dia pasti tahu, dia mesti tanya, pakaian di lemari yang bersih sudah menipis ya gitu. Saya jawab iya. Tapi yang lebih parah lagi kalau saya sudah kuliah pakai sweater atau pakai jaket, wah itu kalau resletingnya dibuka nggak ada dalemannya sama sekali, saudara. Jadi benar-benar saya akan pakai itu beberapa hari, saudara, sampai akhirnya saya punya waktu untuk mencuci pakaian-pakaian saya. Jadi masalah menanggalkan pakaian, mengenakan pakaian, ini saya teringat masa lalu saya yang cukup suram itu, saudara. Nah saya ingat pada waktu saya sudah menaruh pakaian yang saya pakai, misalnya begitu, saya sudah pakai beberapa hari, saya gantung begitu. Dan ketika saya mau pakai baju yang lain, tidak mungkin saya di dalamnya pakai kaos yang sudah lama, yang sudah bau, jelas tidak mungkin. Dan begitu pula dengan hidup kita. Jadi kita tidak bisa pada saat yang sama mengenakan pakaian yang baru, tapi tidak mau lebih dulu menanggalkan pakaian yang lama. Tidak bisa. Makanya di sini Petrus menyadari itu dan Petrus mengatakan setelah menanggalkan segala dosa. Dan memang benar penerima surat ini di pasal 1 mulai ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-22, Petrus mengatakan bahwa kamu telah ditebus, bukan akan tapi telah. Kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang lama, yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu. Kamu ditebus bukan dengan emas atau perak, tetapi dengan darah yang mahal, yaitu darah anak domba yang sempurna. Jadi Petrus mengingatkan kepada penerima suratnya, kalau kamu mau bertumbuh, pertumbuhan dimulai dari pertobatan. Jadi kalau tidak ada pertobatan, tidak mungkin ada pertumbuhan. Sama seperti tadi, tidak mungkin kita mengenakan pakaian yang baru kalau kita tidak mau menanggalkan yang lama. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara mau mengalami pertumbuhan, pastikan kita sudah mengalami pertobatan. Berkali-kali saudara di dalam konseling ketika ada orang menceritakan keluhannya tentang suami, tentang istri, orang tua dan anak begitu. Biasanya saya tanya begini biasanya, apakah kamu yakin dia sudah bertobat sungguh-sungguh? Pada waktu dia menjawab, oh ya dia sudah bertobat sungguh-sungguh, maka saya biasanya menghibur begini, tenang saja kalau dia sudah bertobat sungguh-sungguh berarti dia anak Allah. Nah kalau dia anak Allah, maka Bapa di surga pasti akan mengurusi dia. Jauh lebih baik daripada kalau kamu dan saya mengurusi dia. Tenang saja saudara. Beberapa orang tanya, karena anak saya yang pertama lagi kuliah di Amerika, saudara, beberapa tanya bagaimana kabarnya, saya jawab baik, dia menginap di rumah teman. Lalu ada beberapa yang tanya begini, khawatir enggak? Karena di Amerika itu kan epicentrum COVID-19 sekarang ini kan, khawatir tidak gitu. Terus saya jawab begini, tidak. Saya memikirkan anak saya iya, kalau saya khawatir tidak. Apakah tidak ada kemungkinan anak saya kena wabah? Ada kemungkinan. Tapi yang membuat saya tidak khawatir adalah ini. Saya percaya anak saya sudah menyerahkan dirinya ke dalam tangan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya memastikan itu karena saya memberitakan Injil kepada dia waktu dia usia 4 tahun dan pada waktu dia usia 12 tahun. Saudara, saya beritakan Injil dan saya tantang masing-masing anak saya untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi ketika saya memastikan bahwa anak saya sudah mempercayakan dirinya kepada Yesus Kristus, maka saya tahu bahwa anak saya adalah anak dari Bapa di surga. Dan kalau memang benar demikian, maka saya tahu bahwa Bapa di surga akan mengurusin dia jauh lebih baik daripada kalau saya ada bersama dengan dia, jauh lebih baik daripada kalau dia datang ke sini bersama dengan saya. Dan itulah yang membuat saya tidak mau khawatir, saudara. Nah ini dia yang kita perlu camkan baik-baik, saudara. Jadi kita ini tidak boleh, sekali lagi, tidak boleh berusaha untuk bertumbuh, tetapi kita tidak mengalami pertobatan. Kalau orang tidak pernah mengalami pertobatan, saudara tidak ada harapan. Kecuali anugerah Tuhan datang
dan mengubahkan dia, mempertobatkan dia. Tapi kalau ada anggota keluarga kita, orang yang kita kasihi, sudah pernah bertobat sungguh-sungguh dulu, sekarang hidupnya menyeleweng, saudara tenang saja, karena Tuhan pasti akan beracara. Sekali lagi, Tuhan tidak akan bekerja setengah-setengah. Tuhan akan bekerja terus-menerus. Karena itu pula, Petrus tidak cukup berkata, setelah menanggalkan semua dosamu, titik. Sudah enjoy your life. Bukan. Tapi Petrus mengatakan setelah menanggalkan semua dosamu, lalu ada langkah berikutnya. Yaitu begini dalam terjemahan bahasa Indonesia. Jadilah sama seperti bayi, tidak ada kata dan dalam teks Yunani. Jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani. Ini terjemahan bahasa Indonesia yang sayangnya sekali lagi saya harus memberikan sedikit koreksi. Terjemahan LAI, terjemahan baru di sini kurang begitu tepat. Jadi terjemahannya kata kerja imperatif perintah menurut penerjemahannya adalah jadilah. Jadilah sama seperti bayi yang baru lahir. Di dalam teks Yunani tidak ada kata kerja jadilah. Jadi kata kerja jadilah tidak muncul sama sekali, apalagi dalam bentuk imperatif, dalam bentuk kalimat perintah. Tidak ada. Kata kerja perintah itu justru muncul pada kata ingin. Pada kata kerja ingin. Sehingga kalau saya terjemahkan sesuai teks Yunani bunyinya jadi begini nih. Sama seperti bayi yang baru lahir, tidak ada kata kerjanya sama sekali di bagian itu. Sama seperti bayi yang baru lahir, inginkanlah air susu yang murni dan yang rohani. Jadi beda aksen dengan terjemahan dalam bahasa Indonesia. Terjemahan dalam bahasa Indonesia aksennya terletak pada jadilah. Padahal tidak ada kata kerja jadilah. Kata kerja jadi juga tidak ada. Kata kerjanya adalah inginkanlah. Sehingga ini kita harus menggarisbawahinya. Ini penting sekali. Perintah Petrus itu bukan supaya kita jadi bayi yang baru lahir. Tidak. Karena Petrus itu sudah tahu penerima suratnya ini petobat baru. Jadi penerima suratnya ini memang sudah menjadi bayi rohani. Tapi yang Petrus mau sampaikan adalah marilah kita menginginkan air susu yang murni dan rohani itu sama seperti bayi yang baru lahir. Nah, kata mengingini di sini dalam bahasa Yunani yaitu kata epipotheo adalah kata yang bukan sekadar artinya ingin. Jadi kalau kita ingin itu tidak selalu hasratnya kuat. Coba kalau saudara tahu ada orang yang mau diet begitu, 10 orang yang keluar-keluar mau diet gitu kan. Saya ingin diet begitu. Kira-kira berapa persen yang berhasil untuk menjalankan keinginannya? Kita tahu sendirilah kalau saudara sedang duduk dengan orang yang lagi diet tapi ternyata gagal, tanyakan aja sama sebelahnya, saudara, sama anggota keluarganya. Kita seringkali cuma ingin tapi tidak pernah melakukannya. Nah, kata epipotheo itu bukan seperti itu. Epipotheo itu bukan cuma ingin, tetapi benar-benar kayak sangat amat ingin sekali. Jadi amat sangat ingin sekali. Makanya di dalam New International Version, di dalam NIV diberi terjemahan itu craving, crave for something. Jadi kita ini bayangkan ya, kita ini udah lapar banget gitu, sudah puasa gitu 2 hari, tiba-tiba dikasih makanan yang lezat di depan kita. Wah, kita itu benar-benar bukan cuma tergoda saudara, tetapi kita benar-benar ingin banget untuk menikmati itu. Nah, kata itulah yang dipakai di sini. Jadi kalau mungkin mau dibandingkan sama orang yang diet gitu saudara, mungkin ya bandingannya beginilah saudara, yang mau diet ditawarin ini suplemen makanan untuk diet gitu kan. Yang di sini adalah daging babi dengan lemaknya yang tebal-tebal begitu kan. Terus disuruh milih, kira-kira milih yang mana saudara? Saya yakin jawabannya sudah jelas. Kita akan pilih yang babi, makhluk Tuhan yang paling seksi saudara. Jadi kita pasti akan milih yang itu saudara. Bagi orang yang penggemar babi, wah itu tampaknya kayak
crave banget, kayak kepengen banget gitu saudara. Saya tahu ada beberapa orang yang kalau liburan kemana saja itu selalu cari kuliner yang enak. Jadi tidak mau asal makan saudara. Jadi kemana kuliner begitu. Nah orang-orang semacam itu tahu apa arti kata epipotheo di sini saudara. Jadi benar-benar sangat ingin. Dan kata ini memang muncul di dalam Septuaginta, terjemahan Alkitab Perjanjian Lama ke dalam bahasa Yunani kuno, memang artinya seperti itu. Misalnya kita tahu satu lagu, seperti rusa rindu sungaimu, demikian jiwaku rindu engkau. Mazmur 42, lagu yang sangat terkenal sekali. Nah kata di situ yang dipakai untuk rindu sungai, rusa merindukan sungai, merindukan air, disitulah kata Yunani yang sama dipakai di 1 Petrus 2 ayat yang kedua tadi saudara. Jadi ini lagu yang terkenal seperti rusa rindu sungaimu. Beberapa pemimpin pujian dengan santainya setelah selesai satu lagu pertama, terus dia bilang mari kita menyanyi seperti rusa gitu. Orang lain bingung menyanyi seperti rusa seperti apa, karena setahu kita kan rusa tidak pernah menyanyi saudara. Nah Daud juga menggunakan kata epipatheo di dalam Septuaginta ketika dia mengatakan di Mazmur pasal 84 bahwa jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataranmu. Jadi Daud itu sangat rindu sekali beribadah di bait suci, di kemah suci pada waktu itu. Sama seperti kerinduan kita untuk ibadah di gereja seperti biasa gitu loh saudara. Ini udah berapa minggu kita live streaming begitu kan. Kita itu rasanya kepengen aduh nanti kalau ketemu orang pertama kali yang kita lakukan apa gitu kan ya gitu. Saya membayangkan kalau pertama kali nanti kebaktian bersama-sama lagi setelah wabah ini selesai gitu kan ya. Itu saya membayangkan saya akan lari ngitarin semua jemaat, saya langsung high five semua sampai selesai gitu. Saya bayangkan aja saudara, bayangkan waduh saya betapa rindunya berjumpa dengan semua jemaat seperti itu. Lah luar biasa, luar biasa. Tapi itulah kerinduan Daud saudara. Nah kata kerinduan di sana dalam Septuaginta artinya epipatheo, sama. Nah di dalam perjanjian baru kata epipotheo juga artinya sama. Menunjukkan kerinduan yang sangat. Misalnya dalam Filipi 1 ayat yang ke-8. Paulus mengundang Allah sebagai saksi. Dia mengatakan Allah adalah saksiku betapa aku sangat merindukan kalian. Allah adalah saksiku, penekanan. Bagaimana aku merindukan kalian. Lalu di dalam surat yang sama Filipi 2 ayat 26. Paulus mengatakan bahwa Epafroditus, jemaat Filipi yang diutus untuk melayani Paulus di penjara, Epafroditus sudah berbulan-bulan melayani Paulus dan dikatakan Epafroditus sangat rindu berjumpa dengan jemaat Filipi. Dan yang paling jelas saudara, kata epipatheo itu juga muncul di Yakobus 4 ayat 5. Mari kita membaca bersama-sama Yakobus 4 ayat yang kelima, 1, 2, 3. Roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita diingininya dengan cemburu. Kata diingini di sana adalah kata epipotheo. Jadi Allah itu sangat menginginkan kita saudara. Dan kita tahu itu Allah sangat menginginkan hati kita. Ada sebuah lagu yang cukup terkenal yang kalau diterjemahkan bunyinya begini saudara. Allah itu tidak membutuhkan secuil pun di alam semesta ini. Not single thing in the universe. Allah tidak butuh itu, tetapi Allah sangat menginginkan hati kita. Allah yang tidak butuh secuil pun di alam semesta adalah Allah yang sangat menginginkan hati kita. Dan saudara tahu harga yang dia bayar untuk mendapatkan hati kita apa? Dia memberikan dirinya sendiri bagi kita. Jadi Allah sangat menginginkan hati kita sampai dia rela memberikan hatinya sendiri, memberikan jiwanya sendiri, memberikan hidupnya sendiri untuk mendapatkan kita. Nah saudara, sebesar itulah keinginan yang seharusnya ada di dalam diri kita terhadap air susu yang murni dan yang rohani. Jadi kata kerja yang dipakai di sini epipotheo bukan cuma merujuk pada ingin yang biasa. Tapi ingin yang benar-benar besar, kita benar-benar menginginkan itu. Dan ini cocok sekali dengan metafora pakai. Di sini ada gambar bayi, bagi yang bertanya-tanya apakah ini bayi saya dulu.
Enggak, saudara, hidup saya susah, untuk makan aja susah, apalagi untuk foto, saudara. Ini adalah anaknya Buto Ijo kalau saya tidak salah, saudara ya. Jadi warnanya hijau. Ini saya ambil dari internet, ini bukan anak saya juga, saudara. Saya lihat wajahnya lucu, begitu saya hitung semuanya oke gitu. Jadi saya ambil di sini. Nah, saudara, Petrus itu bukan cuma bicara tentang bayi brevis, tetapi dia juga memberi tambahan bayi yang baru saja dilahirkan. Yaitu ada kata artigeneta. Artigeneta itu artinya baru dilahirkan. Ini ada kata bayi. Berarti saudara bayangkannya, di sini bayi bukan umur 1 tahun, 2 tahun, saudara, bukan. Kalau 1 tahun masih bisa makan yang lain, nggak ada ASI ya masih bisa minum yang lain, saudara. Bayi 2 tahun masih bisa minum sembarangan, saudara. Tapi bukan itu yang dimaksud di sini. Bayi yang dimaksud di sini adalah bayi yang baru lahir. Anak saya yang pertama itu umur 1 tahun, dia minumnya susu terus, saudara. 1 tahun lebih juga susu. Dia nggak bisa minum yang lain, saudara. Wah, ini menyusahkan saya. Karena dia lahirnya di Amerika. Jadi di Amerika dia sampai usia 1 tahun susu disediakan oleh pemerintah. Karena kan memang saya termasuk golongan yang tidak mampu begitu, saudara. Jadi berbahagialah orang yang miskin di hadapan Amerika, saudara. Jadi karena kalau miskin kita mendapatkan tunjangan dari pemerintah. Nah, repotnya adalah setelah 1 tahun kemudian saya pindah ke Indonesia, kembali melayani di satu tempat pelayanan. Nah, ini jadi masalah. Karena begitu saya hitung-hitung, gaji yang saya terima saja untuk beli susunya anak saya sebulan itu sudah pasti tidak cukup, saudara. Tapi saya masih punya beberapa tabungan, jadi beberapa hari, beberapa minggu pertama masih bisa survive, saudara. Tapi terus kemudian matematikanya jalan begitu, lalu saya punya pikiran, nah ini rasanya perlu ganti susu deh, gak usah ngikuti merek yang dari Amerika. Jadi cari yang paling murah ke pasar tradisional begitu, wah setelah dapat, wah senangnya setengah mati. Setelah diminumkan ke anak saya, saudara, dia sakit dan harus dirawat di rumah sakit, lebih parah luar biasa. Padahal sama-sama susu loh, saudara, cuma beda saja sih, saudara. Yang satu tuh susu dari Amerika, kan saudara tahu kan sapinya kan makannya rumput gitu. Kalau di Indonesia kan nggak ada rumput, koran juga boleh gitu kan. Tas kresek juga dimakan, saudara. Ya itulah hasilnya. Akhirnya anak saya tambah sakit dan seterusnya. Saudara, saya bayangkan kalau bayi umur 1 tahun bergantung penuh pada susu saja setengah mati. Apalagi bayi yang baru lahir, dia tidak punya opsi makanan yang lain, tidak punya opsi minuman yang lain. Jadi dia sangat menginginkan air susu dari ibunya. Nah, seperti itulah besarnya keinginan kita terhadap air susu yang murni dan yang rohani itu. Tapi sebetulnya apa yang dimaksud dengan air susu yang murni dan yang rohani itu? Kalau Bapak Ibu Saudara melihat versi-versi yang ada di dalam bahasa Inggris, maka mereka cenderung menafsirkannya begini. Air susu yang murni dari firman. Misalnya New American Standard Bible atau King James Version menerjemahkan air susu yang murni dari firman. Tapi saya kurang setuju dengan terjemahan ini. Saya lebih setuju dengan terjemahan LAI kali ini. Jadi saya setuju dengan terjemahan LAI. Terjemahan hurufiahnya memang tidak bisa diterjemahkan firman. Kata logikon atau logikos itu tidak pernah artinya firman. Tidak pernah artinya firman. Itu artinya kalau bukan rohani, seperti di Roma pasal yang ke-12 ayat pertama, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang berkenan kepada, yang sempurna, yang berkenan kepada Allah, itu adalah ibadahmu yang sejati. Nah, kata logikos muncul di sana. Atau bahasa Inggris menerjemahkannya ibadahmu yang rohani, your spiritual service. Atau diterjemahkan ibadahmu yang masuk akal, your reasonable service. Jadi tidak pernah kata logikos di dalam perjanjian baru di dalam Alkitab artinya firman. Saya lebih setuju sekali lagi dengan terjemahan LAI, terjemahan baru, yaitu air susu yang murni dan rohani. Tapi sekali lagi kita belum seberapa jelas yang dimaksud ini apa. Nah, saudara, walaupun saya tidak setuju kata logikos itu diterjemahkan firman, tetapi saya setuju bahwa di balik metafora ini, di balik air susu yang murni dan rohani, yang dimaksud Petrus dengan metafora ini adalah
Memang firman Allah. Memang firman Allah. Tetapi tidak usah dimasukkan di dalam terjemahannya. Karena kalau dimasukkan dalam terjemahannya, menurut saya itu terlalu memaksa. Tapi memang benar, ketika Petrus memakai kalimat air susu yang murni dan rohani, yang Petrus maksudkan adalah firman Allah. Kok saya bisa tahu? Iya, karena di akhir pasal yang pertama, teks kita ini kan pasal 2 awal. Jadi tepat sebelum teks kita hari ini, Petrus itu sudah bicara di ayat 23 sampai 25, dia bicara tentang orang-orang penerima suratnya yang sudah dilahirkan dari benih yang kekal, yaitu firman Tuhan. Jadi orang-orang ini dilahirkan dari benih firman Tuhan dan itu kekal. Saudara pikirkan kata benih ya. Benih itu berarti pada waktu dia masuk ke dalam tanah, dia tidak berhenti jadi benih. Dan dia tidak mati lalu habis, bukan. Benih ketika masuk ke dalam tanah, dia terus bertumbuh menjadi tanaman yang mungkin sangat besar sekali. Nah, ketika Petrus mengatakan bahwa penerima suratnya itu dilahirkan dari firman, dan firman itu disebut Petrus di situ sebagai benih yang kekal, berarti Petrus membayangkan begini saudara, kita ini dilahirbarukan melalui firman, dan firman itu tidak berhenti bekerja sampai di situ. Dia akan terus bertumbuh menjadi tanaman yang besar. Seperti itu pula lah yang dipikirkan Petrus di sini. Jadi setelah kita itu menjadi bayi rohani, setelah kita dilahirkan kembali, maka kita ini perlu terus bertumbuh. Dan untuk bertumbuh kita perlu kitab suci. Kita perlu Alkitab. Kita perlu firman Tuhan. Saya ingat ada satu lagu yang terkenal sekali saudara. Kalau kita mau grow. Kalau kita mau bertumbuh harus apa? Baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Lagu sederhana ini sebetulnya menjadi inti dari khotbah saya hari ini saudara. Jadi sebetulnya saya nggak perlu menjelaskan panjang lebar, saya cuma perlu ngajak saudara nyanyi lagu itu sebetulnya. Intinya cuma ada di sana, yaitu supaya kita kalau mau bertumbuh setelah dilahirkan, setelah dihidupkan, mau bertumbuh kita butuh firman Tuhan. Atau kalau boleh saya bilang begini saudara, kalau boleh saya bilang begini. Firman kebenaran bukan hanya menghidupkan, tetapi juga menumbuhkan. Bukan hanya sarana pertobatan, tetapi kedewasaan. Firman kebenaran bukan hanya menghidupkan, tetapi juga menumbuhkan. Bukan hanya sarana pertobatan, tetapi kedewasaan. Biarlah kita yang sudah dilahirbarukan melalui firman, kita juga ditumbuhkan melalui firman. Biarlah kita yang sudah dibawa kepada pertobatan melalui firman, kita juga dibawa dari pertobatan kepada pertumbuhan melalui firman. Nah saudara, tapi ada sebuah pertanyaan. Bagaimana kita bisa menumbuhkan keinginan yang besar terhadap firman Tuhan? Bagaimana kita itu bisa benar-benar menginginkan firman Tuhan saudara? Nah kita akan melihat 2 poin di ayat 2b dan ayat 3. Kalau saudara mau tahu bagaimana cara saudara menginginkan firman Tuhan, ini dia caranya. Pertama adalah mengetahui tujuannya. Tujuannya apa? Kita menginginkan firman Tuhan. Di ayat yang kedua bagian B dikatakan demikian. Supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Saya sekali lagi maafkan, saudara maafkan saya. Dan dosa saya banyak karena hari ini saya akan menjelaskan banyak Yunani kepada Bapak Ibu saudara. Tapi kebetulan dekat dengan Jumat Agung nanti sehingga saya bisa pemberesan dosa-dosa. Nah hari ini saya akan memberitahu saudara tentang bahasa Yunani lagi saudara. Terjemahan bahasa Indonesia tadi bunyinya begini, bukan cuma bahasa Indonesia. Hampir semua versi Inggris menerjemahkannya menurut saya tidak akurat. Jadi mereka menerjemahkannya bentuknya aktif. Supaya olehnya kamu bertumbuh, you may grow. Bahasa Inggris begitu. Tapi menurut saya itu kurang akurat. Karena di dalam teks Yunani, kata bertumbuh di sana bentuknya pasif.
Nah, karena bentuknya pasif, maka seharusnya kita menerjemahkannya supaya di dalamnya atau olehnya kalian ditumbuhkan. Jadi bukan kita yang aktif bertumbuh, tetapi kita yang ditumbuhkan oleh firman itu. Jadi beda penekanan. Kalau kita mengambil terjemahannya aktif, berarti kita yang lebih banyak berperan. Firman Tuhan itu cuma sarana. Tapi Petrus mengkalimatkannya bukan seperti itu. Petrus mengkalimatkannya bahwa kita itu ditumbuhkan, pasif. Firman itulah yang akan menumbuhkan kita. Jadi ketika kita membaca firman, maka firman itu akan membaca kehidupan kita dan akhirnya mengarahkan kepada Kristus. Sehingga kalau saya boleh sederhanakan, mungkin begini saudara. Firman Tuhan bukan hanya sebagai objek yang dipelajari, tetapi juga subjek yang memberi pertumbuhan rohani. Jadi bukan cuma objek yang kita pelajari saudara, tetapi firman Tuhan adalah subjek yang menumbuhkan kita secara rohani. Ketika mata dan pikiran kita menyelidiki firman Tuhan, firman yang sama sedang menyelidiki hati kita. Jadi mata pikiran kita menyelidiki firman, seolah-olah firman itu objek. Tapi pada saat yang sama, firman itu akan menyelidiki hati kita. Kalau kita membaca Alkitab, tapi hidup kita tidak lebih baik, maka kita telah membaca dengan cara yang salah atau dengan sikap yang salah. Gordon Fee, salah seorang teolog perjanjian baru yang terkenal, by the way, dia adalah seorang Pentakosta. Jadi kalau orang-orang reform kadangkala sebagian berkata orang Pentakosta itu tidak ada yang pintar. Menurut saya dia perlu banyak belajar lagi sih. Karena beberapa orang Pentakosta yang tingkat internasional menurut saya memang pandai saudara. Jadi ada beberapa orang Pentakosta memang sarjana yang luar biasa. Nah Gordon Fee ini saudara, ini dia mengeluarkan satu kalimat yang luar biasa. Kalau saya boleh terjemahkan kurang lebih lah dalam bukunya dia bilang begini saudara. Jadi tujuan akhir dari penyelidikan Alkitab yang mendalam, yang tepat adalah kerohanian yang sehat. Jadi tujuan kita mempelajari Alkitab secara lebih mendalam adalah kerohanian kita menjadi sehat. Jadi kalau kita cuma belajar Alkitab hanya supaya bisa menang debat, kita belajar Alkitab sedemikian rupa supaya kita bisa menyalahkan banyak orang dan kita sendiri tidak mengalami pertumbuhan, maka kita telah belajar dengan cara yang salah. Jadi tiap kali baca firman itu jangan sampai punya pikiran begini. Ini cocok untuk siapa ya? Cocok untuk siapa ya? Cocok untuk siapa ya? Dan itu godaan besar untuk para hamba Tuhan dan mahasiswa teologi. Karena biasanya pada waktu membaca berkaitan sama tugas kuliah. Baca Alkitab berkaitan dengan persiapan khotbah. Dan ini godaan yang memang kita harus lawan. Saya dulu waktu mahasiswa teologi juga begitu, saudara, ada godaannya. Saya lebih rajin membaca buku-buku teologi daripada membaca kitab suci. Dan ini kesalahan yang fatal. Jadi saya sekarang selalu mendorong hamba Tuhan dan mahasiswa teologi harus membaca Alkitab lebih sering, saudara. Membaca Alkitab lebih sering. Bila perlu saudara hafal ayat-ayat tertentu yang penting gitu, saudara. Dalam beberapa kali saya seminar, saya ditanya orang, kok bisa ya hafal ayat-ayat Alkitab seperti itu? Ya saudara ya spend time lah, saudara devote certain time untuk baca Alkitab dengan baik supaya saudara bisa mengerti. Nah itu sedikit klarifikasi tentang terjemahannya. Jadi bentuknya bukan bertumbuh aktif tetapi ditumbuhkan secara pasif begitu. Jadi firman yang menumbuhkan kita. Nah berikutnya yang saya ingin klarifikasi dari terjemahan bahasa Indonesia adalah ini. Bahasa Indonesia menerjemahkannya tadi supaya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Supaya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Terjemahan ini tidak akurat saudara. Karena kata sambung dan tidak muncul di dalam teks Yunani. Dan kata kerja beroleh juga tidak muncul di sana. Nah kalau saya mau terjemahkan secara hurufiah, bunyinya begini, perhatikan baik-baik. Supaya di dalamnya, di dalam firman itu, di dalam air susu yang murni dan rohani itu, supaya di dalamnya kalian ditumbuhkan menuju keselamatan. Bukan beroleh
keselamatan. Kalau kita terjemahkan beroleh keselamatan, seolah-olah saudara, keselamatan itu hasil usaha kita. Dan seolah-olah kita belum dapat keselamatan itu. Makanya kita perlu bertumbuh supaya dapat. Ini keliru, ini teologi yang salah saudara. Jadi siapa saja yang sudah dihidupkan oleh Kristus, orang itu sudah memiliki keselamatan. Keselamatan di dalam surat 1 Petrus maupun di seluruh perjanjian baru, keselamatan itu selalu begini. Sudah, sedang, dan yang akan datang. Sekaligus tiga-tiganya. Ini dikenal dengan nama realized eschatology. Jadi eskatologi itu hal-hal yang terakhir tapi sudah realized, sudah dinyatakan. Jadi keselamatan kita, setiap orang yang percaya kepada Kristus, dia sedang memiliki keselamatan itu. Dan keselamatan kita sebelum kita percaya sebetulnya sudah dikerjakan dengan sempurna oleh Kristus di atas kayu salib. Jadi Kristus di atas kayu salib membayar hutang dosa saya dan saudara. Walaupun saya belum lahir, saudara belum lahir. Tapi itu dimensi masa lalu. Keselamatan kita sudah digenapi oleh Kristus. Dan ketika kita percaya kepada Injil, maka keselamatan itu sedang kita nikmati. Dan nanti keselamatan akan dinyatakan secara utuh di akhir zaman. Jadi sekali lagi keselamatan kita sudah, sedang, dan akan datang. Bukan keselamatan yang moga-moga, bukan. Tapi keselamatan yang pasti. Dan saya akan berikan 2 contoh dari surat 1 Petrus sendiri saudara. Di dalam pasal 1 ayat yang kelima dikatakan, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia, bukan akan, telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Jadi ketika kita punya iman, Allah memelihara kita di dalam kekuatannya. Kalau Allah yang menopang, menggenggam kita, bagaimana kita bisa lepas dari keselamatan itu? Tidak mungkin. Allah yang sama yang menyelamatkan kita adalah Allah yang sama yang akan menumbuhkan kita melalui firman-Nya. Jadi kita dipelihara dalam kekuatan Allah, menantikan keselamatan yang telah disediakan. Bukan akan, tapi telah disediakan pada akhir zaman nanti. Pasal yang pertama ayat yang ke-9 dikatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, bukan akan, telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Bentuknya lampau saudara, kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Jadi sekali lagi saudara, bagaimana kita bisa menginginkan firman Tuhan begitu rupa, yaitu kalau kita ingat tujuannya. Tujuannya adalah kita ditumbuhkan menuju keselamatan. Kita tahu antara sekarang sampai nanti ada banyak godaan di sana. Ada banyak tantangan di sana. Ada banyak ujian di sana. Dan saya, saudara, adalah orang yang lemah, terbatas dan berdosa. Dengan apa kita bisa mencapai titik akhir itu? Kecuali dengan firman Tuhan. Dengan firman Tuhanlah kita akan mencapai keselamatan itu. Kita yang sudah diselamatkan dulu, yang sekarang sedang menikmati keselamatan, kita yang sama juga akan menikmati keselamatan di masa yang akan datang dengan utuh. Jadi pertama, kalau kita mau menginginkan firman begitu rupa, kita harus mengetahui tujuannya. Dan yang kedua, yang terakhir saudara, kalau kita mau menginginkan firman begitu rupa, bagaimana kita bisa menginginkan begitu rupa, yaitu kalau kita mengetahui alasannya. Di ayat yang ketiga dari 1 Petrus 2 dikatakan demikian dalam terjemahan LAI terjemahan baru, jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Kata jika di sini seolah-olah belum tentu terjadi. Tapi di dalam bahasa Yunani sebetulnya ada beberapa tingkatan kalimat pengandaian. Nah, jenis yang dipakai di sini kalimat pengandaiannya mengasumsikan sesuatu yang benar-benar terjadi. Menurut struktur kalimatnya begitu, menurut konteksnya juga begitu. Sehingga saya lebih suka mengambil terjemahan Revised Standard Version RSV ketika dia menerjemahkannya karena kalian benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan.
Karena, bukan jika, karena kalian benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Atau New International Version, NIV, menerjemahkannya begini. Sekarang kalau kita sudah, now that, sekarang bahwa kita sudah mengecap kebaikan Tuhan. Jadi sekali lagi Bapak Ibu Saudara dimanapun Anda berada, ini bukan bicara tentang sesuatu yang mungkin terjadi. Bukan mungkin, ini sudah terjadi, ini benar-benar terjadi. Jadi penerima surat 1 Petrus sudah mengecap kebaikan Tuhan. Nah mungkin kita bertanya-tanya, kok cuma mengecap ya gitu. Karena kita berpikir kalau mengecap itu biasanya cuma sedikit. Dan ternyata kata mengecap yaitu geomai. Kata geomai di dalam perjanjian baru artinya itu bisa mengecap sedikit, bisa. Pada waktu Yesus di atas kayu salib, Yesus diberi anggur, Yesus mengecapnya sedikit lalu dia tidak mau meminumnya lagi. Memang mengecap itu bisa berarti mencicipi. Tetapi juga kata yang sama itu bisa makan sampai habis. Di Kisah Rasul pasal 20 misalnya, itu Paulus dan orang-orang lain makan sampai mereka bermalam di situ. Jadi makan sampai habis, sampai selesai, lalu bermalam di tempat itu. Jadi kata ini sebetulnya kalau diterjemahkan mengecap kurang begitu pas. Karena saya khawatir, tidak salah sih. Cuma saya khawatir kalau kita itu memikirkan kata mengecap, itu kita pikirkannya itu cuma sedikit, padahal tidak. Kata Yunani, geomai, itu juga muncul dengan arti mengecap kematian. Mengecap kematian dan semua orang yang mengecap kematian benar-benar mati masalahnya. Karena gak mungkin lah orang mengecap kematian 3 jam setelah itu gak cocok dia dengan rasanya, kemudian dia hidup lagi, konyol sekali. Mengecap di sana berarti benar-benar mengalami kematian. Sehingga kalau boleh saya usulkan, maka terjemahannya seharusnya bukan mengecap, tetapi menikmati. Jangan mengecap, tapi menikmati. Menikmati itu bisa sedikit, bisa banyak. Kecuali kalau saudara sering doa keliru kan, Tuhan sebentar kami akan mencicipi makanan ini, setelah amin makannya 3 piring. Itu bukan mencicipi saudara, itu bukan cicipan tapi itu kerasukan saudara. Jadi kita harus bisa membedakan. Di sini artinya adalah menikmati. Nah kalau dalam bahasa Yunani sekali lagi, it's all Greek today. Nah kalau di dalam bahasa Yunani malah artinya begini. Karena kalian benar-benar telah menikmati bahwa Tuhan adalah baik. Bahasa Indonesia mengecap kebaikan Tuhan. Ya bedanya enggak jauh lah saudara. Tapi ya kita tahu bedanya penekanannya di sana. Jadi kebaikan Tuhan itu sudah dialami, sudah dinikmati oleh penerima surat ini. Mereka sudah mengalami bahwa Tuhan itu baik. Nah apa saja kebaikan Tuhan? Ya macam-macam saudara. Tuhan itu baiknya luar biasa. Enggak tanggung-tanggung saudara. Dia baik banget kepada kita. Jadi kita membayangkannya kebaikan Tuhan itu pasti banyak. Tapi kalau kita lihat di dalam konteksnya, terutama, bukan satu-satunya, tapi terutama kebaikan Tuhan yang dimaksud Petrus di sini, saya menduga adalah di pasal 1 ayat 18 dan 19. Ketika dia berkata kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang lama, yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu, bukan dengan emas dan perak, tetapi dengan darah anak domba yang sempurna. Itulah kebaikan Tuhan yang tertinggi yang sedang dipikirkan oleh Petrus di dalam bagian ini, saudara. Jadi saya percaya pemberian Tuhan yang terbaik adalah dirinya sendiri. Bukan kesembuhan, bukan mujizat, bukan kemakmuran, bukan yang lain. Tapi ketika Allah memberikan dirinya sendiri bagi kita orang-orang yang berdosa. Dan ini penting untuk kita ingat saudara. Saya akan menutup dengan 2 kalimat. Jika dirinya saja diberikan, dia pasti akan menyediakan segala kebaikan lain. Tapi jangan titik. Sebab kalau saya titik, berarti teologinya adalah teologi kemakmuran, saudara. Teologi yang bertentangan dengan firman Tuhan. Tapi saya lanjutkan begini. Jika dirinya saja diberikan, dia pasti akan menyediakan segala kebaikan lain yang bermanfaat
bagi keselamatan dan pertumbuhan rohani kita. Yang bermanfaat bagi keselamatan dan pertumbuhan rohani kita. Saudara, ada beberapa orang yang minta berkat Tuhan, tapi nggak tahu berkat Tuhan itu untuk kebaikannya dia atau enggak sih. Saya tahu ada seorang hamba Tuhan dikasih mobil yang bagus, saudara. Pada zamannya itu bagus, saudara. Tapi ternyata orangnya yang tahu berkata begini, hamba Tuhan itu setelah punya mobil yang baru itu, waduh karakternya tambah berubah. Dia tambah suka marah di jalan gitu. Karena ketika mobilnya baru, dia dideketin sepeda motor, beca, mobil lain yang lebih murah. Dia tuh rasanya kayak khawatir nanti kena gesek, kena apa segala macam begitu loh, saudara. Nah saya pikir kenapa sih dapat berkat Tuhan kok malah karakter kita lebih buruk. Ya lebih baik gak punya mobil lah tapi karakternya lebih baik begitu. Nah kalau saudara punya mobil tapi takut diserempet orang lain ya udah dipasangin bantal aja sekelilingnya kan begitu. Supaya aman atau tidak usah dipakai kemana-mana. Saudara kita kadangkala lupa kita itu minta sama Tuhan. Tuhan aku minta ini, minta ini. Tapi kita lupa menambahkan dalam permintaan kita. Harusnya kita berdoanya begini. Tuhan kalau yang aku minta ini bermanfaat untuk keselamatanku, bermanfaat untuk pertumbuhan rohaniku, Tuhan berikan kepadaku. Saya berkali-kali ngomong di depan jemaat di sini, saudara, dan saya akan ulangi lagi, jemaat rek dan bukan rek, dengarkan saya baik-baik. Saya tidak mendoakan supaya semua jemaat diberkati Tuhan secara jasmani, tidak. Karena saya tahu beberapa jemaat itu hamba uang, saudara. Hatinya itu untuk uang terus, hatinya untuk uang terus. Harga dirinya ditaruh di uang, saudara. Kalau saya doakan supaya orang ini tambah kaya, tambah kaya, tambah kaya, saya membunuh jemaat yang Tuhan percayakan kepada saya. Jadi saya tidak mau berdoa untuk mereka supaya tambah kaya. Saya doakan mereka supaya hatinya lebih besar, supaya hatinya lebih murah, saudara, untuk kerajaan Allah. Dan saya percaya kalau saudara sudah memperbesar hati saudara untuk kerajaan Allah, untuk orang lain yang membutuhkan, maka saya percaya ada waktunya Tuhan akan mengisi hati yang besar itu. Sehingga saudara punya sesuatu untuk diberikan kepada orang lain. Tidak mungkin Tuhan memberikan dorongan untuk memberi tanpa Tuhan memberikan berkat Tuhannya bagi kita, saudara. Entah kita diberi oleh Tuhan, entah kita diperkenalkan dengan orang lain yang punya berkat Tuhan sehingga kita bisa menyalurkan untuk orang lain. Pasti Tuhan akan bekerja tidak setengah-setengah untuk kita. Tapi segala sesuatu yang tidak baik untuk pertumbuhan rohani kita, itu berarti kita perlu pikirkan ulang, saudara. Itu bukan berkat Tuhan. Nah, kalimat terakhir yang saya mau bagikan adalah ini. Orang-orang yang sudah mengalami kebaikan Tuhan pasti selalu ingin memahami isi hati Tuhan. Jadi orang-orang yang sudah tahu bahwa Tuhan itu baik, hatinya Tuhan baik, dia pasti kepengen tahu lebih dalam. Hatinya Tuhan itu apa saja, kebaikannya apa saja di sana. Isi hati Tuhan itu apa? Dan kalau saudara mau tahu isi hati Tuhan apa, saudara harus membaca firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah firman Tuhan. Firman Tuhan adalah perkataan Allah. Firman Tuhan adalah ungkapan isi hati Allah kepada kita. Jadi saudara kalau mau tahu isi hati Tuhan, baca kitab suci lebih rajin lagi, saudara. Saya mendorong kita terutama pada waktu kita menghadapi wabah COVID-19 ini, kita punya banyak waktu luang yang begitu banyak, kita tinggal di rumah berhari-hari, saudara. Mari bikin proyek, saudara. Bikin proyek, saudara, selama wabah ini, saudara menyelesaikan membaca dari perjanjian baru kah? Atau saudara punya proyek membaca salah satu surat Roma misalnya, saudara baca dan hafalkan misalnya 25 ayat dari surat itu, supaya wabah ini, saudara, tidak berlalu dengan sia-sia. Don't waste COVID-19, saudara. Jangan buang COVID-19 ini dengan sia-sia, saudara. Ambil sesuatu yang bermanfaat, ambil komitmen membaca firman Tuhan, lebih lagi membaca buku-buku teologi yang bermutu, mendengarkan khotbah yang bagus lebih sering, supaya saudara semakin bertumbuh seperti Kristus. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Mari kita mengambil saat teduh di hadapan Tuhan, saudara. Dan kita melihat seberapa jauh kita menginginkan firman Tuhan. Ketika engkau ada di rumah, di pekerjaan, terutama ketika engkau ada di rumah, apakah engkau benar-benar sangat merindukan firman Tuhan? Engkau sangat rindu untuk membacanya. Dan dimanapun engkau berada, di kantor, di sekolah, di rumah, apakah engkau sungguh-sungguh rindu melakukan firman Tuhan itu? Apakah engkau sudah cukup setia dan disiplin membaca firman-Nya? Mari masing-masing kita melihat diri kita. Kalau ada di antara kita
yang kurang disiplin membaca firman Tuhan. Mari bertobat bersama-sama di hadapan Tuhan. Katakan, Tuhan, aku mau baca firman-Mu lebih sering lagi. Aku mau suka mendengarkan khotbah-khotbah yang bermutu ya Tuhan. Aku mau menahan diriku dari semua aktivitas-aktivitas yang tidak berguna. We don't want to waste this COVID-19. Jangan buang percuma Corona COVID-19 ini, saudara. Tuhan memberi kita waktu yang banyak. Manfaatkan. Mari lebih dekat lagi dengan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami datang kepadamu. Dan kami datang dengan penuh rasa malu ya Tuhan. Karena kami tahu hanya sedikit waktu yang kami pakai untuk belajar firman-Mu. Sangat sedikit. Kami terlalu banyak menghabiskan waktu mengecek media sosial kami, bermain game online, memeriksa grup-grup WhatsApp kami. Tuhan, ampunilah kami. Kami bahkan lebih senang membaca tulisan-tulisan manusia daripada firman-Mu. Tuhan, ampunilah kami. Kiranya kami benar-benar ditegur oleh firman Tuhan. Kami disadarkan bahwa kami lemah, terbatas, dan berdosa. Kami butuh firman Tuhan. Kiranya firman yang sudah melahirkan kami, juga firman yang sama akan menumbuhkan kami. Kiranya ya Tuhan, keinginan-Mu yang besar untuk mendapatkan kami sampai Engkau memberikan diri-Mu sendiri bagi kami. Kiranya keinginan yang besar itu ada pada kami terhadap firman-Mu. Kami benar-benar menginginkan firman-Mu. Dan kami benar-benar mencintai firman-Mu. Kami haus, lapar terhadap firman-Mu. Kami menyadari kami tidak punya pilihan lain untuk bertahan hidup, untuk bertumbuh, kecuali dengan membaca firman-Mu. Terima kasih. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Tuhan memberkati kita.